Halo guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Nah, sebelumnya tadi pagi sejam yang lalu saya sudah mengadakan kegiatan ngobrol bareng BEM. Nah, pada kali ini jam 10 kita akan kembali mengadakan Ngobrol Pagi Yuk bersama Instagram enthusiast yaitu Mas Gilang. Kita sambil nunggu ya guys gitu. Ini menarik sekali nih, baru pertama kali Cirebon Technopreneurs mengadakan kegiatan terkait dengan bagaimana meningkatkan pemanfaatan Instagram secara maksimal untuk bisnis kita, untuk untuk kepentingan organisasi kita gitu, agar lebih cantik lagi tampilan Instagram kita gitu guys. Oke, bentar ya. Uh, nah, ini Mas Gilangnya udah bergabung. Oke. Ya, kita tunggu ya guys. Terry, Instagram. Halo. Halo Mbak, sebentar aku setting dulu. Halo. Oh, Mas Gilang. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam kenal ya. Kita akhirnya bertemu secara virtual gitu. Kalau boleh tahu posisi di mana nih? Kalau saya ada di Lampung, Mbak. Kebetulan ada di Lampung sekarang. Wow, di Sumatera ya. Saya di Cirebon, Mas. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Kita belajar bagaimana memanfaatkan Instagram untuk menjadi konten digital yang kreatif gitu ya. Kita mulai aja ya Mas Gilang ya. Boleh ya? Iya, boleh, siap. Silakan. Oke. Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Nah, pada kesempatan pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kita akan membahas sesuatu yang selalu kita pegang, yang selalu kita yang kita sentuh gitu kan di HP kita, yaitu Instagram. Entusias Instagram yaitu Mas Gilang. Yeay, selamat pagi Mas Gilang. Halo, selamat pagi semuanya. Iya, apa kabar Mas Gilang? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana kondisi di Lampung sekarang untuk di era new normal ini, Mas? Aku boleh sedikit cerita nggak sebelum kita mulai, Mas? Ya, kalau di Lampung sendiri sebenarnya sekarang sih udah mulai normal ya, meskipun Alhamdulillah. Kalau keluar harus pakai masker, protokol Betul. juga. Karena kan memang kasusnya masih belum ini banget ya, masih belum aman ya, Mas ya. Oke Mas, sebelum kita membahas tentang tentang tema hari ini, boleh Mas bilang untuk memperkenalkan diri dulu. Siapa tahu teman-teman Cirebon Technopreneurship belum tahu gitu siapa sih bintang tamu kita pada hari ini gitu. Silahkan Mas Gilang untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pemirsa Cirebon Technopreneurs, mungkin teman-teman followers juga. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya asalnya dari Lampung. Kemudian kegiatan sehari-hari sekarang sih lebih banyak ngurusin ada bisnis, ada jualan, terus di sela-sela waktunya saya lagi aktif bikin konten di akun saya pribadi, konten microblog bahas soal Instagram dan juga content creation, artinya tentang bikin konten. Mungkin itu aja sih Mbak, untuk kegiatan saya. Iya, terima kasih Mas Gilang. Nah, untuk pertama kali nih saya mau nanya sama Mas Gilang, sejak kapan gitu Mas Gilang fokus untuk menjadi seorang entusias Instagram gitu, dan apa yang melatar belakangnya Mas? Boleh sharing nggak Mas? Mulai kapan gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk punya akun Instagram sih udah lama ya, mungkin sekitar 3 tahunan lah kalau untuk punya akunnya. Cuman sebelumnya memang akunnya dibuat untuk ya sharing kayak foto-foto pribadi, mungkin ada kegiatan apa, saya sharing kayak gitu. Cuman terakhir kemarin itu pas kebetulan masa pandemi yang kita lebih banyak di rumah, kayak saya tuh udah mulai kan jarang aktif keluar, jarang keluar rumah juga. Jadi Instagram itu
lebih banyak pakainya ya buat scrolling doang, terus juga cuma buat baca-baca konten orang lain gitu. Jadi Iya, ngerasa iya benar-benar. iya kayaknya kurang apa ya, kurang bermanfaat gitu. Akhirnya memutuskan untuk cari-cari apa ya yang bisa dilakukan dengan Instagram saya biar bisa lebih bermanfaat. Nah, kebetulan pada saat itu ada teman-teman di Lampung yang ngajakin untuk coba bikin konten microblog, karena kebetulan beberapa teman juga udah mulai bikin konten microblog. Itu saya jadi Apa tuh tertarik. microblog? Microblog sendiri itu sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya adalah konten-konten. Kalau kita bisa lihat misalnya kalau di website itu kan ada blog yang tulisannya panjang-panjang tuh. Iya. Dengan tema-tema tertentu. Nah, kalau di Instagram ini karena medianya kecil dan terbatas, orang juga waktunya mungkin agak apa namanya kurang berminat kalau baca konten-konten yang tulisannya terlalu panjang. Akhirnya dirangkumlah konten-konten tersebut, tulisan-tulisan yang panjang dalam tulisan-tulisan yang lebih simple, yang mudah dimengerti, yang bisa dinikmati secara mudah. Nah, itu namanya microblog. Ya, Nah, oke. sekarang sendiri kebanyakan konten microblog ini disajikan dalam bentuk carousel biasanya, yang bisa di slide gitu kan. Betul. Biasanya kayak gitu, kebanyakan trennya sekarang dibuat seperti itu. Jadi ya awal mula Mas jadi memberikan isi Instagramnya itu lebih ke isi konten-konten bagaimana meningkatkan Instagram itu berarti pas di era pandemi ini ya Mas ya. Aku lihat sih tadi di bulan Mei, di tanggal 5 Mei. Iya. Jadi kalau 5 Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 4 bulan ya Mas ya. Mas lebih fokus untuk memberikan konten yang terkait dengan Instagram. Nah, kalau boleh tahu Mas, itu tips-tips banyak sekali itu yang keren banget, itu sumbernya dari mana ya Mas, kalau boleh tahu Mas? Nah, kalau sumbernya sendiri, artinya sumber ide dan segala macam, saya kan kebetulan karena tertarik untuk belajar tentang Instagram, akhirnya saya join beberapa kelas tentang Instagram, Instagram. Saya itu pertama ikut kelas yang ada dari Niko Julius. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di akunnya by Niko Julius. Saya belajar Instagram dari kelasnya dia, terus juga saya belajar tentang personal branding itu di kelasnya Bang Ogut, mudah cuma sekali. Terus juga ada beberapa kelas lain yang saya cari gratisan di internet gitu tentang Instagram, tentang konten marketing, terus juga beberapa konten juga sumbernya ada yang dari buku, kemudian dari apa namanya video-video YouTube teman-teman yang udah kemudian ditambahin dengan pengalaman pribadi saya ketika mempraktekkan materi-materi tersebut. Jadi banyak cara ya Mas ya ketika kita pengen mendalami sebuah Instagram gitu. Ada kelas-kelasnya juga ternyata ya gitu kan. Ada. Nah pertanyaannya Mas, kenapa milihnya Instagram Mas? Kenapa nggak YouTube gitu loh Mas? YouTube kan di situ kan lebih ada ads-nya kan, lebih ada duitnya. Nggak tahu kalau di Instagram gimana? Kalau misalnya banyak followernya itu ada cuannya nggak sih sebenarnya gitu? Kalau di gimana tuh? Oke, sebenarnya kalau kenapa memilih Instagram, karena saya paling banyak pakai sosial media Instagram. Sementara kalau di YouTube tuh lebih seneng nontonin konten orang lain. Nah, kenapa juga memilih Instagram? Karena secara pembuatan kontennya menurut saya lebih simple, karena kan paling juga bikin tulisan-tulisan pendek. Terus kalau mungkin kalau di YouTube itu lebih apa ya, dalam ketika produksi kontennya lebih memakan banyak waktu. Sementara kan saya harus bagi waktu urusin kerjaan, terus juga baru bikin konten gitu. Kalau misalnya konten video kayaknya terlalu ini ya, maksudnya terlalu memakan waktu gitu. Dan timnya juga harus banyak Mas ya, nggak bisa sendiri Mas ya. Kalau misalnya YouTube ya. Bisa sendiri, cuman mungkin lebih efektif kurang maksimal ya, ada tim. Jadi di Instagram dulu, mungkin nanti kalau udah ada waktu yang lebih luang mungkin bisa ke YouTube sih. Cuman ya itu sih lebih ke Instagram karena memang yang sering dipakainya Instagram. Nah, kalau kaitannya dengan ada uangnya atau enggak, cuan atau tidak, sebenarnya kalau saya sendiri niat awalnya kan memang untuk mencoba hal baru ya. Hal baru untuk membuat Instagramnya lebih ada isinya lah ketimbang saya sharing cuman foto-foto saya pribadi. Sebenarnya niatnya itu aja, cuman
seiring berjalannya waktu, karena mungkin kontennya banyak yang suka, followers juga bertambah, Banyak nambah. ya ada tawaran-tawaran yang masuk, kayak misalnya produk Apa tuh? atau misalnya ajakan-ajakan kolaborasi kayak ini sekarang ini kan, ini juga kan Oh super iya. menurut saya itu cuan, karena bisa kenal dengan orang baru, bisa dapat relasi baru, pengalaman baru, itu juga termasuk manfaat yang bisa saya dapat. Iya, jadi memperluas networking juga ya Mas ya akhirnya ya. Aku juga kalau misalnya Mas tidak mengangkat tentang Instagram, kebetulan kami juga pengen Instagram lebih baik dari kemarin ya. Kita cari-cari nih apa nih yang orang yang mempunyai apa namanya kontennya tentang bagaimana meningkatkan Instagram masing-masing kayak gitu. Nah, Mas perbedaannya Mas pengen tahu nih Mas sebelum Mas apa namanya mengupload tentang Instagram, konten tentang Instagram sebelum dan sesudah itu peningkatan followernya signifikan nggak Mas berubahnya, bertambahnya? Gimana tuh? Dari mulai Nah, berapa kalau gitu pas 5 Mei itu berapa? Masih inget nggak? Kok sampai sekarang perubahannya ada berapa ini? Boleh sharing nggak? Nah, oke, kalau perubahan followers jelas berubah ya pasti. Yang paling signifikan sebenarnya perubahannya adalah apa Instagramnya jadi lebih aktif, lebih hidup gitu. Itu betul. jelas karena kita coba posting, saya sendiri coba posting tuh setiap hari, itu pasti berubah secara istilahnya, secara interaksi, secara engagement pasti ada perubahan. Nah, sementara kalau untuk followers sendiri, saya itu mulai di angka 1.300 kalau nggak salah, sekitar 1.300-an ketika itu memulai bikin konten. Ya setelah beberapa bulan ini alhamdulillah sih sekarang udah sampai 20.000. Cuman mungkin ya kasusnya mungkin setiap akun kan beda-beda ya, maksudnya setiap akun Instagram itu beda-beda, mereka punya keunikannya masing-masing. Secara penambahan follower juga nggak bisa diukur, misalnya dengan cara ini follower saya segini, kemungkinan di akun lain mungkin dengan cara yang sama peningkatan followersnya akan berbeda, atau mungkin malah tidak berkembang sama sekali, karena kan ada banyak faktor, mungkin dari kontennya, mungkin dari desainnya, atau cara kita berinteraksinya, gitu. Seperti itu. Pasti kalau ada perubahan ada ya Mas ya. Tapi menurut aku sih tadi dari 1.300 menjadi 20.000 tuh keren gitu. Lumayan, ya maksudnya lumayan tinggi gitu peningkatannya gitu selama hampir 4 bulan ya Mas ya gitu. Nah, kalau untuk kegiatan selain konten Instagram ini apa Mas? Tadi ada bisnis apa sebenarnya Mas Gilang? Iya, kalau untuk bisnis Bisa sebenarnya promosi di sini kok. Di sini. saya ada jualan itu. Apa tuh? Kebetulan saya memang suka sama sepatu, sneakers, gitu. Sepatu. Jadi saya jualan sepatu. Terus juga ada kerja apa namanya bisnis sama temen itu jual makanan di Lampung. Tapi kenapa nggak di-upload di Instagramnya Mas Gilang untuk sepatu dan kulinernya? Nah, begini, kalau misalnya ini kan kalau kita bikin konten di Instagram sebenarnya kaitannya sama personal branding ya. Artinya kita membangun apa namanya persepsi orang terhadap kita. Maksudnya ketika kita bikin konten, orang tuh melihat kita sebagai apa. Nah, kebetulan karena konten yang dibahas di akun saya pribadi itu tentang Instagram, tentang bikin konten, kayaknya kalau saya promosikan, yang saya promosikan itu tentang sepatu terus makanan, agak terlalu jauh, korelasinya terlalu jauh gitu, maksudnya nggak berhubungan. Mungkin bisa aja sharing tentang itu, tapi secara konversinya, maksudnya kayak orang pengen beli atau orang pengen lihat, agak jauh. Mungkin akan lebih cocok kalau misalnya saya jualan buku atau jualan kelas-kelas, nah mungkin lebih cocok. Makanya nggak saya promosikan di akun saya pribadi karena alasan itu, karena mungkin sesekali pernah sih saya, tapi secara biar apa namanya ya, Instagramnya sesuai gitu, maksudnya nggak misalnya Mas bilang ini bahas Instagram kok tiba-tiba jualan sepatu gitu, takutnya kayak janggal aja gitu. Jadi saya kalaupun promosi ya paling sesekali aja, nggak yang terus-terus. Nah, tadi segitu pentingnya Mas personal branding di era digital ini, apalagi Mas Gilang memposisikan diri di situ, keterangan di profil Instagramnya adalah enthusiast Instagram gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mas untuk meningkatkan
yang efektif meningkatkan personal branding di era digital ini Mas, khususnya di Instagram selain yang tadi sudah disebutkan Mas? Mungkin teman-teman di sini pengen nih gitu biar kita tuh mempunyai personal branding sendiri yang akhirnya tuh kita ngerasa oh ya nyaman, aku di sini nih gitu loh. Kadang kan kita kan gatel nih Mas, pengen apa-apa di sharing, di posting, ya Ya, nggak? Nah itu untuk ada pengontrolan diri sendirinya tuh gimana Mas agar kita tidak tahan-tahan nih. Ini pengen membuat personal branding kita biar lebih baik nih, tahan dulu nih. Nah, itu gimana Mas? Tipsnya Mas? oke, mungkin kalau untuk personal branding sebenarnya kalau saya sendiri sebenarnya lebih mikirnya adalah ketika pengen bikin konten di Instagram, kita harus siapkan beberapa hal dulu. Artinya ketika mau sharing konten di Instagram, mau mulai berbagi konten di sosial media, yang pertama yang harus disiapkan adalah kita harus kenali diri kita dulu. Artinya secara personality kita tuh seperti apa, kemudian mungkin hobinya apa, terus juga keahliannya apa. Karena biasanya personal branding kita itu terbangun dari hal-hal tersebut, hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Misalnya orang ini apa hobi fotografi, pasti dia secara personal brandingnya kebangun oh dia bisa foto misalnya kayak gitu, atau sering share video maka oh dia berarti bisa video. Biasanya sesimpel gitu ya. Atau misalnya dia sering sharing tentang olahraga, biasanya orang akan melihat oh dia jago basket, dia suka bersepeda gitu. Jadi orang ketika ingat tentang suatu hal bisa refer ke pribadi kita misalnya gitu. Nah, makanya kalau bikin konten di Instagram sendiri atau di sosial media yang lain, yang pertama dimulai dari diri sendiri. Artinya kita harus kenali diri kita sendiri, kita harus kenali potensi kita. Jadi ketika bikin konten bakal lebih enjoy dan ide-idenya bisa lebih mengalir karena yang dibahas dekat dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua apa Mas? Yang kedua adalah kita harus tentukan tujuan. Artinya ketika bikin konten itu tujuannya apa? Misalnya apakah kita cuma ingin berbagi manfaat, atau misalnya mau cari followers juga tidak masalah menurut saya, karena tujuan orang berbeda-beda. Atau mungkin untuk mengembangkan bisnis, artinya dari personal branding kita nanti kita bisa connect dengan bisnis kita, misalnya kita bisa perkenalkan bisnis kita seperti apa gitu. Terus juga bisa juga dari hal-hal yang tujuannya ya cari cuan gitu misalnya, itu nggak masalah juga, karena kan dari artinya kita bikin konten juga kan menghabiskan waktu tenaga gitu. Kalau misalnya tujuannya pengen cuan juga tidak masalah, tapi ingat balik lagi yang paling pertama niatnya harusnya adalah berbagi manfaat. Berbagi manfaat. Kalau ada manfaatnya, orang udah connect dengan apa namanya manfaat dari konten-konten kita, biasanya akan lebih mudah untuk kita selling ke mereka, biasanya gitu. Sharing dulu, selling kemudian gitu, istilahnya seperti itu. Itu yang kedua adalah niat atau objektifnya. Terus juga kita harus analisa target marketnya. Artinya kita harus tahu nih konten yang kita buat ini untuk siapa. Jadi nanti ketika bikin konten kita itu konten yang kita buat bisa relate sama calon pembacanya, calon audiensnya, bisa apa namanya bisa jadi solusi dari masalah-masalah mereka. Terus juga bisa istilahnya apa ya, menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi bisa connect antara kontennya dengan si audiens yang membacanya. Tuh. Nah, setelah itu juga yang perlu diperhatikan adalah kita harus tentuin kita mau bikin konten tuh yang seperti apa. Artinya konten apa yang mau dibuat? Apakah konten edukasi, ataukah konten yang isinya informasi, misalnya, ataukah misalnya mau kasih motivasi, inspirasi, atau bisa juga konten yang berisi tentang hiburan, karena itu juga kan hiburan juga salah satu apa ya masalah dari kebanyakan orang, artinya butuh hiburan gitu. Kayak gitu. Ini Mas untuk mengontrol diri kita kan tadi kalau di Facebook itu kan gatel nih kalau nggak nulis status atau posting. Nah itu bagaimana mengontrol diri kita dengan segitu banyak kegiatan kita selain yang antusias itu gitu. Kita bisa personal brandingnya tentang olahraga nih, tapi kita juga punya kegiatan lain. Nah itu gimana cara mengontrol kita agar bisa lebih termanage gitu bahwa ini personal branding kita di sini nih. Nah itu menurut aku tidak mudah juga ya Mas Gilang ya gitu.
Nah, Mas Gilang mengatasinya seperti apa nih? Kayak tadi Mas sendiri kan punya bisnis kuliner dengan sepatu gitu. Padahal Mas sendiri kan pengen nih produk kita dikenal sama orang lain, tapi kita sudah memposisikan diri sebagai entusias Instagram. Nah, itu gimana tuh, Mas? Oke, itulah makanya tadi kita harus punya objektif yang jelas. Artinya kalau kita pengen mendapatkan istilahnya membangun personal branding Instagram, misalnya tujuannya adalah agar branding kita sebagai seorang misalnya yang paham soal Instagram. Tentu akan aneh ketika saya posting soal misalnya tiba-tiba di feed-nya adalah tiba-tiba misalnya apa ya, yang nggak berkaitan istilahnya dengan Instagram, misalnya saya posting soal main game gitu, tapi di feed Instagram tentu akan aneh gitu kalau misalnya saya posting tentang feed Instagram. Artinya kita harus bahas tema-tema yang sesuai. Cara mengontrolnya adalah sesimpel ya, balik lagi niat kita untuk apa nih di Instagram. Misalnya, niat saya adalah untuk sharing soal Instagram, ya udah fokus di situ aja. Sementara kalau misalnya mau sharing hal-hal yang lebih pribadi, misalnya hobi kita atau misalnya kita lagi ada kegiatan apa, kan ada story itu ya. Nah, bisa di-share di story. Nah, story itu Oke, biasanya betul. untuk hal-hal yang bisa, untuk hal-hal yang lebih private, karena kan orang bisa milih untuk skip atau tidak ya kalau di story. Jadi kalau misalnya orang Betul, suka, betul, mungkin dia betul. akan tonton. Mungkin kalau dan tujuannya juga kalau story kan biasanya lebih ke followers kita yang bisa lihat. Jadi bisa terfilter. Sementara kalau untuk di feed Instagram sendiri biasanya saya enggak khususkan untuk tidak sharing hal-hal pribadi karena memang niatnya adalah untuk bikin konten microblog, bahas soal Instagram, soal bikin konten. Jadi ya udah konsisten saja. Kalaupun misalnya saya posting foto saya pribadi, sebisa mungkin tetap yang relate gitu. Jangan yang terlalu misalnya dia ada acara apa gitu, misalnya kumpul-kumpul sama Acara teman-teman bahas tentang soal Instagramnya Instagram. gitu ya mungkin ya. Atau ketemu teman-teman yang misalnya ketemu lagi di kelasnya siapa gitu yang expert atau bahas soal Instagram, mungkin kayak gitu, bisa kayak gitu. Atau kalaupun sharing foto pribadi, mungkin di captionnya tetap bisa dibahas misalnya hal-hal yang nggak terlalu jauh, misalnya motivasi atau inspirasi soal bisnis kayak gitu. Itu secara saya Jadi, mengontrolnya. iya Mas, nanti ini ya, ini penting nih buat teman-teman kalau misalnya pengen menjaga personal branding kita agar lebih konsisten ya Mas ya, nggak Iya. lompat-lompat gitu. Kadang orang kan, kita kan berubah gitu. Ketika di kulinernya misalnya bisnisnya nggak maju nih Mas Gila, tiba-tiba saya ganti ke fashion. Nah itu gimana? Nggak apa-apa kayak gitu Mas, ada peralihan gitu. Apakah nanti yang kuliner itu dihapus semua atau kalau nggak dihapus berarti punya konten baru misalnya. Nah itu gimana Mas? Ketika ada peralihan profesi Mas atau peralihan hobi gitu misalnya. Oke, peralihan hobi misalnya yang kalau misalnya hobinya nggak terlalu jauh dari bahasan yang pertama sih sebenarnya nggak masalah ya, kontennya Ya, dilanjutin aja. masih Cuma relate mungkin ya. kalaupun misalnya berganti topik gitu, misalnya personal brandingnya berganti topik, misalnya dari bahas Instagram tiba-tiba bahas soal motivasi gitu misalnya. Menurut saya sih nggak, ya bisa bikin akun baru lagi nggak masalah, tapi kalaupun mau dipakai akun yang lama juga nggak masalah, tapi dijelaskan, artinya dijelaskan misalnya dibikin satu konten bahwa bahasan tentang kita hari ini bahasannya akan berubah atau misalnya bisnisnya akan berubah berganti nama gitu. Biasanya dibikinkan kontennya, di-sharekan di story-nya, diberikan alasan-alasannya misalnya kenapa, tapi juga harus siap dengan konsekuensinya karena konsekuensinya adalah teman-teman followers yang sudah tergabung sebelumnya itu kan sesuai dengan konten yang dibahas sebelumnya. Jadi kemungkinan besar akan terjadi penurunan followers karena kontennya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Menurut saya sih nggak masalah karena secara perlahan nanti akan terbangun lagi apa namanya Kita punya audiens yang baru ya sesuai dengan konten yang dibahas. Biasanya gitu. Biasanya sih ya silahkan kalau mau dilanjutkan di akun pribadi di akun yang sebelumnya nggak masalah menurut saya, boleh dihapus. Tapi ada iya mungkin konten-kontennya bisa dihapus yang sebelum-sebelumnya atau bikin akun baru lagi juga nggak masalah karena jatuhnya sama aja, jadi kayak mulai dari awal lagi. Iya. Apa namanya, kalau boleh masuk ke sebuah kayak apa ya Mas, kita coba
praktekin gitu loh Mas. Ada tadi kasus nih misalnya, Mas kan seorang entusias Instagram ya. Kalau melihat tadi udah sempat lihat-lihat kan apa namanya postingan dari Cirebon Technopreneurs. Nah, boleh dong Mas kita dikasih masukan gitu apa yang harus ditingkatkan gitu. Mungkin teman-teman juga bisa ada belajar gitu di situ nih. Contohnya nih kita ngasih ambil contoh nih kontennya Cirebon Technopreneurs. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikurangi, dan terus masukannya apa? Itu penting ya, boleh nggak? Oke, untuk di akun Cirebon Technopreneurs, Mas kan tadi mungkin sempat lihat-lihat nih, aku pengen ada penilaian konten kami dari Cirebon Technopreneurs gitu, menurut seorang entusias Instagram. Ini apakah sudah benar, apakah ada yang kurang? Nah, itu mohon kritikan dan masukannya, boleh nggak nih? oke, kalau untuk di akun Cirebon Teknologi sebenarnya saya belum terlalu ngecek banget ya, artinya kayak Sekilas lah, ada nanti melihatnya gimana. kayak sekilas, kayaknya terakhir-terakhir ini kebanyakan bahas soal kolaborasi ya, kebanyakan maksudnya sharing-sharing kayak gini, kayak undang orang, terus bahas materi-materi tertentu. Nah, menurutku pribadi sebenarnya yang harus aku tanyakan sebenarnya Cirebon Technopreneurs ini ketika dibangun target utamanya itu apa? Aku pengen tahu dulu. Saya pengen tahu dulu. Kalau targetnya untuk komunitas apa Cirebon Technopreneurs itu kita menganggapnya sebagai sebuah komunitas, Mas, komunitas digital. Nah itu targetnya itu untuk meratakan potensi digital anak muda di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Jadi program kita itu adalah Minas Academy. Bagaimana mereka belajar tentang pelatihan web, Android, dan game. Nah, selain itu, kita juga karena ada technopreneurship-nya, ada timernya itu, jadi kita juga ada pelatihan untuk ekonominya. Kita juga pengen ada apa namanya UMKM binaan dan juga selain teknikal yang tadi tentang apa namanya web dan sebagainya, kita juga ada soft skill. Nah, di era pandemi ini kita kan terbatas melakukan kegiatan-kegiatan yang berkumpul-kumpul, Mas. Sehingga saya tuh pengen memanfaatkan kegiatan melalui virtual. Nah, awalnya kita kan Zoom tuh, Mas. Jadi tuh kayaknya terlalu formal gitu loh. Jadi akhirnya ketika banyak yang melakukan apa namanya live Instagram ini itu kok menarik ya gitu. Jadi orang itu lebih siap dan siapa aja bisa melihat acara kita hari ini. Nah itu, jadi tujuannya dengan adanya seperti ini, saya tuh untuk meningkatkan capacity building dan lebih ke soft skill-nya, gitu loh Mas. Itu sih Mas. Gitu. Nah itu gimana tuh? Jadi kan temanya beda-beda, tapi yang terkait dengan digital dan teknopreneurs-nya. Kenapa saya mengundang Mas Gil? Karena masih relate gitu loh. Bagaimana untuk penjualan bisnis itu di Instagram seperti apa, penghasilannya, followernya banyak. Nah ini penting banget. Gitu. Ya, gimana tuh Mas? Oke, kalau dilihat dari penjelasan Mbaknya, sebenarnya target utamanya adalah pertama adalah orang-orang teman-teman anak-anak muda yang pengen mau belajar soal dunia digital, itu yang pertama. Terus kemudian juga targetnya adalah teman-teman di UMKM juga ya. Iya, betul. Nah, berarti menurut gue pribadi artinya yang konten-konten yang sebaiknya, ini menurut saya pribadi ya, konten-konten yang sebaiknya dibahas gitu sama Cirebon Technopreneurs untuk misalnya menarik minat teman-teman para pemuda, teman-teman UKM untuk misalnya follow atau bergabung dengan komunitasnya. Menurut saya yang pertama yang harus dibangun adalah Halo. Iya, agak sedikit ini gangguan. dijelaskan Halo dulu. Mas. Oke. Gimana? Gimana Mas? Oke. Oke. Bisa Jadi diulang lagi tadi untuk ada. konten-konten. Karena kan targetnya adalah anak muda, terus juga teman-teman di UMKM. Yang pertama perlu dibahas adalah berikan kepada mereka alasan-alasan kenapa sih, apa sih pentingnya, misalnya anak muda itu harus belajar tentang dunia digital. Artinya diberikan alasan-alasan, emang apa pentingnya, apa sih yang bisa dihasilkan ketika saya coba untuk di Instagram, artinya membangun apa istilahnya trigger untuk mereka bisa mau belajar. Itu yang satu. Terus juga untuk teman-teman UMKM juga mungkin bisa dijelaskan kenapa Lalu? di masa sekarang ini teman-teman UMKM. Iya, gimana? Oke.
belum bisa diulang misalnya tadi apa namanya putus-putus. Mm-mm. Oke, jadi aku ulang ya. Jadi kalau untuk kontennya sendiri mungkin sesuai dengan targetnya adalah anak-anak muda yang atau juga teman-teman di UMKM. Menurut saya yang harus dibahas pertama adalah berikan mereka alasan-alasan kenapa teman-teman anak-anak muda ini atau teman-teman yang di UMKM itu harus mulai go digital, mulai belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital. Berikan alasan-alasan, berikan apa ya istilahnya, kenapa sih mereka harus mulai di digital. Sementara kan kalau anak-anak muda, why, kenapa saya harus coba di Instagram? Karena kan anak-anak muda belum tentu semuanya pengen go digital, kayak mungkin mereka pengen belajar, pengen kerjanya kerja kantoran atau misalnya pengen jadi PNS. Kenapa saya harus go digital gitu? Apa alasannya? Apa hal-hal yang menarik seputar dunia digital? Nah, berikan mereka alasan-alasan dulu, berikan mereka trigger. Itu satu. Itu satu. Terus juga teman-teman UMKM juga mungkin kenapa sih harus go digital? Apakah untuk menambah awareness-nya ataukah untuk menambah distribusi dari produk-produk yang mereka tawarkan atau seperti apa? Karena kan mungkin tidak semua teman-teman UMKM itu merasa penting gitu untuk go digital karena mungkin mereka biasa melakukan hal-hal yang konvensional. Apakah go digital adalah salah satu solusi yang memang mereka butuhkan atau tidak? Itu juga harus dijelaskan gitu secara disesuaikan dengan problem-problem yang biasanya ada di teman-teman UMKM seperti itu. Artinya konten-kontennya kalau bisa yang menjadi pertama kita bikin konten yang untuk menarik istilahnya, untuk memancing mereka tertarik untuk minimal visit dulu ke akunnya, terus kemudian bisa bikin konten-konten yang memaintain. Artinya setelah mereka tertarik ada konten-konten yang memaintain, artinya misalnya diberikan konten-konten pelatihan misalnya atau tips-tips untuk belajar tentang dunia digital, atau misalnya teman-teman UKM itu gimana caranya tips dan trik jualan online misalnya seperti itu untuk yang memaintain mereka biar untuk terus follow gitu. Atau juga konten-konten kayak gini nih sharing gitu juga bisa, menurutku sih sudah bagus, cuman mungkin bisa diolah lagi konten-konten yang untuk memancingnya karena kan ini kan masih baru ya, Cirebon Technopreneur kan termasuk Baru 1 tahun. Ya, secara followers juga mungkin masih sedikit, jadi saran saya sih bikin konten-konten yang memancing dulu nih. Jadi kita pancing dulu, baru misalnya udah tercipta misalnya followers yang agak cukup lumayan, kita bikin konten-konten yang memaintain. Jadi untuk mempertahankan mereka biar nggak lari nih teman-temannya. Betul. Mungkin, Aduh, terima kasih sekali bilang ini masukannya ya untuk Instagram kami gitu. Jadi biar ya tadi selalu ketika kita melakukan sesuatu, membuat sebuah komunitas, intinya kita ingin bermanfaat untuk orang lain ya Mas ya. Ya enggak? Itu satu gitu. Dijadikan kegiatan kita ini adalah ibadah gitu loh. Jadi saya sih sebenarnya nggak terlalu memusingkan bagaimana orang tentang follower kalau saya sih Mas. Cuma tak pikir-pikir maksud aku pengen lebih luas lagi gitu loh manfaat kita untuk teman-teman yang ingin belajar gitu loh Mas. Jadi kan dari kitanya harus ada yang diperbaiki ya Mas ya, yang tadi gitu kontennya lebih di maintain lagi gitu kan. Tapi kalau secara tampilan sih bagus ya Mas ya. Sendiri. Udah oke kok, udah oke. Karena di kita juga kan ada tim desainnya Mas gitu. Jadi pokoknya misalnya ini temanya tentang apa nih? Misalnya tentang apa namanya pemuda misalnya terkait di era pandemi. Nah itu kan kita butuh nih Mas. Jadi udah akhirnya kita undang misalnya ke NPI gitu loh Mas. Jadi salah satunya dengan adanya kegiatan ngobrol pagi juga itu dalam rangka untuk mengisi konten Mas bilang gitu. Karena saya pengen ada sebuah inovasi bahwa konten itu bisa didapatkan dari obrolan kita gitu. Nah nanti setelah kegiatan ini selesai 1 jam, kita kan sharing ke Instagram kita nih. Nah dari situ nanti kita ada analisa nih bagian content writernya gitu loh. Nanti dicatat apa yang jadi tips-tips yang kita obrolin hari ini. Nanti ditampilkan juga fotonya Mas Gilang gitu loh. Jadi saya sih ingin itu tujuannya sebagai sebuah penghargaan gitu dari kami gitu kan
sudah mengisi atau sudah menjadi bintang tamu di acara Ngobrol Pagi Yuk. Itu loh Mas. Saya sih lebih cara untuk mengengage sama apa namanya kolaborasi sama pihak teman-teman yang support mater dari Cirebon Techno itu ya seperti itu Mas Mas Gilang gitu. Bisa ya Mas ya kayak gitu ya Mas ya. Jadi Iya, biar benar. nggak harus dari buku, nggak harus Oh dari iya, ikut kelas-kelas yang lain, enggak itu justru aku pengen mengeksplor dari pembicara tersebut gitu loh Mas. Apa sih pemikiran mereka gitu, perspektif mereka. Nah itu bagi saya itu lebih unik gitu loh. Karena kan satu ada videonya di satu sisi, nanti kita juga ada tertulis dalam bentuk teksnya. Itu Mas iya, Gilang. Gitu. Thank you ya Mas Gilang ya. iya. Gitu. Uh, Sebenarnya cita-cita nggak sih Mas sebelumnya ingin menjadi seorang entusias Instagram Mas? Kok tiba-tiba gitu? Tiba-tiba sekarang Instagram yang dulunya biasa aja, sekarang justru malah bisa memberikan manfaat lebih sama Mas Gilang. Sebenarnya sebelumnya cita-citanya jadi apa sih Mas Gilang? Aku pengen tahu nih mengekspor diri Mas Gilang. Oke, sebenarnya kalau cita-cita sebenarnya nggak punya cita-cita yang spesifik ya, karena ketika kecil saya pengen jadi arsitek, tiba-tiba pengen jadi desainer grafis gitu misalnya. Karena sepanjang perjalanannya kayak kuliah, ternyata saya kuliahnya jurusan bahasa Inggris masuknya, terus ya setelah itu ketika kuliah ternyata minatnya malah jadi ke desain dan fotografi gitu. Agak ini ya, agak random sebenarnya, cuman kalau kalau ditanya apakah terbayang atau tidak, sebenarnya enggak, cuman memang punya minat untuk bikin konten, sebenarnya kayak coba-coba bikin konten, misalnya bikin video, misalnya bikin foto gitu. Nah, itu kan kebanyakan awalnya tadinya gitu di Instagram bikin yang seperti itu. Cuman akhirnya menemukan satu tren baru di Instagram yang kebetulan memang cocok dengan saya, yang lebih suka nulis, lebih suka mengaplikasikan tulisan ke dalam desain sesuai dengan minatnya tadi. Ya udah, jadi enjoy untuk saat ini sih saya ngerasanya enjoy. Ya udah, saya jalanin ini aja. Kebetulan untuk saya pribadi juga ada perkembangan secara misalnya konsistensi untuk bikin konten, itu kan butuh konsistensi, artinya saya harus konsisten untuk bikin konten terus, untuk nulis terus, untuk cari referensi, itu kan artinya bagus untuk mengembangkan diri saya, itu satu. Terus ketika kontennya bisa bermanfaat untuk orang lain, ada apresiasi, itu jadi bonus tersendiri buat saya. Saya merasa bahwa ketika ternyata ketika bikin konten bisa bermanfaat untuk orang lain, itu rasanya luar biasa. Apalagi ketika mereka tuh bisa berterima kasih, misalnya terima kasih Mas Gilang, dengan konten-kontennya saya bisa mencapai apa gitu misalnya, itu jadi luar biasa. Jadi itulah apa yang bikin kayak kita merasa lebih hidup ketika bisa bermanfaat untuk orang lain, happy karena kayak apa yang kita lakuin tuh nggak cuman kita yang ngerasain manfaatnya, tapi ternyata bisa uh, untuk orang lain juga. Tapi di samping itu ada tanggung jawab juga, karena semakin banyaknya orang yang melihat konten kita, ada manfaat, ada tanggung jawab yang harus kita pertahankan. Artinya konten kita tuh harus bisa dipertanggungjawabkan secara isi, secara sumber, dan juga apakah ketika diterapkan sama orang lain gimana, apakah ada efek negatifnya atau tidak, itu juga harus dipikirkan. Ada evaluasinya juga ya Mas ya. Benar. Nah Mas, aku mau tahu nih Mas, Mas kan di sisi lain kan ada sibuk yang bisnis tadi kan ya. Nah untuk memanage waktunya antara bagaimana ya Mas untuk kalau untuk membuat konten kan kita harus baca dulu kan, kita harus bikin konsep dulu kan. Nah itu gimana sih sebenarnya, apalagi Mas punya punya komitmen bahwa pengen setiap hari itu posting gitu satu satu apa materi gitu. Nah, itu gimana Mas cara membagi waktunya, terus cara kontennya gitu. Mungkin teman-teman di sana juga terinspirasi sama Mas Gilang, aku pengen nih sama kayak Mas Gilang gitu. Nggak apa-apa kan Mas ya gitu. Semakin banyak apa namanya antusias tentang Instagram juga mungkin semakin bagus ya Mas ya, karena setiap orang kan unik gitu, punya apa namanya punya karakter masing-masing gitu. Mungkin Mas Gilang apa lebih mengembangkan dalam sisi A-nya. Nah, nanti yang lainnya oh yang belum dibahas sama Mas Gilang nih sisi B-nya. Aku ada nih peluangnya. Nah, itu gimana Mas? Bisa dijelaskan nggak? Kalau untuk manage waktu sebenarnya disesuaikan aja. Kalau kayak saya pribadi kan untuk bisnis misalnya saya urusin di pagi sampai sore gitu, sampai malam gitu, misalnya sampai jam 9 saya biasanya tuh urusin.
Nah, di sela-sela waktu itu sambil ngurusin itu kan bisa misalnya sambil baca buku atau misalnya nonton video YouTube atau misalnya ketika makan siang, ketika jam-jam istirahat itu bisa. Tapi untuk bikin konten biasanya memang saya itu ada kebanyakan bikin di malam hari untuk Malam nulis ya, hari. untuk tulis brainstorming ide, terus juga kemudian dituliskan ke dalam bentuk kontennya itu biasanya di malam hari. Artinya ya tinggal disesuaikan aja kalau ternyata nggak bisa nih setiap hari karena saya kerjaannya sibuk, ya udah misalnya available-nya cuman misalnya di weekend gitu, ada waktu kosong untuk bikin konten, ya sudah bikin konten di weekend, tapi jangan cuma satu, artinya Ya. kita stok aja misalnya beberapa konten, jadi nanti terus untuk postingnya kan bisa di schedule gitu, artinya juga disesuaikan dengan kapasitas kita, apakah kita mampunya, nggak harus setiap hari, memang disesuaikan aja. Memang disarankan kalau di Instagram itu posting setiap hari itu lebih baik, tapi kalau ternyata kitanya belum punya kapasitas untuk bikin konten setiap hari, mungkin bisa diatur aja 2 hari Minimal sekali 3. atau Ya benar. Ya. 3 hari sekali, disesuaikan dengan kemampuan kita, tapi tetap konsisten, artinya konsisten secara Betul. waktu. Jangan hari ini misalnya posting, besok enggak, besoknya posting lagi, terus 3 hari kemudian enggak. Artinya juga harus biar orang-orang tuh tahu, oh misalnya saya posting cuma hari Kamis aja nih, jadi orang tahu, oh hari Kamis Mas Gilang bikin konten. Terus terang di awal juga saya posting setiap hari, tapi semakin kesini karena mulai new normal, mulai ngurusin bisnis juga, mulai berjalan, agak dikurangin juga sebenarnya bikin konten, kayak kadang saya skip 1 hari atau 2 hari baru bikin konten lagi, karena kan kadang juga jenuh gitu, misalnya jenuh dengan bikin konten terus tuh kan kadang kita butuh refresh juga, ya nggak masalah kalau misalnya udah terlalu pusing gitu ya, refresh dulu aja 1 hari atau 2 hari, tapi jangan kelamaan, baru abis itu bikin konten lagi yang banyak. Ya menarik nih. Jadi benar intinya sih manajemen di pribadi ya Mas ya, manajemen time sendiri gitu. Karena yang tahu itulah kita sendiri kan gitu. Jadi kalau kitanya ngerasa tidak, ya jangan dipaksain gitu loh, karena teman-teman juga mungkin akan memaklumi ya Mas ya, misalnya yang penting tadi konsistensinya itu terjaga gitu ya, yang penting seminggu sekali itu adalah yang muncul kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk posting sendiri yang baik itu jam berapa ya Mas ya, kalau untuk Mas Gilang sendiri ikut untuk postingnya tuh setiap hari itu hari apa kemudian jam berapa Mas yang kira-kira orang tuh akhirnya banyak yang lihat gitu, kalau Mas sendiri seperti apa? Oke, kalau ditanya tentang waktu posting, sebenarnya secara sederhana ya, postinglah di saat followers atau teman-teman tuh paling banyak aktifnya. Paling banyak aktif di Instagram. Ya, tinggal kita cek sendiri sih, kita biasanya aktif di Instagram itu jam berapa. Misalnya, biasanya yang ramai itu di jam makan siang, di jam 12, terus kemudian di jam 3 sore. Setelah itu juga biasanya ada rame di jam prime time, itu antara jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, jadi biasanya waktu posting itu biasanya di jam segitu sih kalau saya di akun saya pribadi. Cuman mungkin kalau untuk tema-tema bahasan yang lain kayak misalnya saya bahas soal kuliner gitu misalnya. Tentunya akan lebih tepat kalau misalnya saya posting di jam-jam orang sedang pengen makan, misalnya di jam makan siang atau di Iya, mendekati misalnya mau makan malam. Nah, disesuaikan juga dengan behavior dari target audiensnya kayak gitu. Tapi atau bisa juga dicek di insight Instagramnya, itu bisa kelihatan kok jam-jam followers aktifnya itu jam berapa kayak gitu. Menurutku cara terbaiknya adalah di testing aja. Kalau di awal kita belum tahu nih, yang paling bagus di jam berapa, di testing aja. Kira-kira misalnya di jam 12 dicoba seperti apa hasilnya, di jam 3 berapa hasilnya, di jam 6 sore gitu misalnya. Jadi testing aja, dilihat mana yang paling bagus gitu. Nanti akan terbentuk sendiri, oh bagusnya di jam segini, oh bagusnya di jam segini. Kayak gitu. Kalau dari pengalaman Mas ini selama 4 bulan menjadi seorang entusias Instagram gitu, hal apa sih Mas yang menarik? Ada pengalaman apa sih Mas? Karena kan secara ini kan followers banyak nih, jadi ngerasa Mas tuh kayak selebgram juga ya sebenarnya. Tapi ya selebgramnya konten.
Telegramnya konten gitu kan. Jadi Mas dikenal banyak orang dan tiba-tiba aku juga dari Cirebon mengenal Mas Gilang. Dan sebenarnya ada perasaan-perasaan apa sih Mas? Hal yang menarik atau hal yang mungkin yang tidak mengenakan? Boleh share nggak Mas? Suka dukanya menjadi seorang Instagram enthusiast ini Mas? Kalau suka dukanya, sebenarnya lebih banyak ke sukanya ya. Kalau dukanya sih cenderung nggak ada karena mungkin Alhamdulillah. mungkin ya kalau istilahnya kalau kritikan, saran gitu kan itu hal yang biasa ya karena kita bikin orang lain pasti ada aja yang merasa oh mungkin kurang di sini, kurang di materinya ada yang kurang atau misalnya secara datanya misalnya kurang, itu wajar. Tapi kalau sukanya sendiri, pertama yang jelas adalah secara pribadi berkembang karena kita jadi terbiasa untuk konsisten, skill menulis juga pasti bertambah, terus referensi artinya pengetahuan juga pasti bertambah karena kita baca buku, baca materi-materi lain untuk sumber ide kontennya, terus juga secara apa ya skill misalnya skill desain, skill komunikasi itu jelas pasti berkembang itu satu. Terus kemudian yang kedua adalah relasi artinya udah untuk konten microblog sendiri kita udah punya komunitasnya, jadi ada Indonesia Microblogger Community, jadi di situ teman-teman microblogger dari seluruh Indonesia itu berkumpul, kita suka sharing, ada jadwal rutinnya, kita sharing tentang konten di Instagram, artinya itu ya punya banyak relasi, terus juga dapat kesempatan kolaborasi dengan teman-teman baru kayak misalnya dengan teman-teman dari Cirebon Technopreneurs. Kemarin juga saya sempat diundang jadi untuk live bareng sama teman-teman di Aksoro dan banyak teman-teman yang lain yang mulai mengundang. Artinya jadi sarana untuk membangun silaturahmi untuk bermanfaat lebih jauh lagi kayak gitu. Terus juga kalau mungkin ya kalau untuk teman-teman yang lain yang juga bikin konten yang banyak yang menghasilkan kayak misalnya dapat tawaran untuk produk atau misalnya Endorsement, affiliate jualan atau endorsement gitu, itu juga ada sih, maksudnya udah beberapa yang misalnya masuk kayak gitu. Alhamdulillah, walaupun memang niatnya nggak ke situ, nggak misalnya niatnya kamu mau jadi selebgram atau apa misalnya, enggak. Saya memang niat awalnya memang pengen sharing aja apa yang saya pelajarin, saya sharing seperti itu. Tapi itu intinya adalah itu manfaat-manfaat yang bisa didapatkan ketika kita coba untuk sharing konten di Instagram. Nah, halo Mas Gilang. Ya. Nah, terus Mas, kedepannya nih Mas, pengen ada konsep apa lagi nih yang akan diberikan sama teman-teman? Mungkin ada bocoran dalam arti sesuatu yang menurut Mas ini sangat penting dan sangat berbeda dengan yang lain terkait dengan konten Mas. Ada nggak gebrakan apa gitu? Meskipun ya dari konten Mas sendiri. Oke, Ada mungkin nggak? kalau untuk ke depan, ya kalau untuk konten sebenarnya mungkin ke depan akan lebih banyak, kalau saya pribadi akan lebih banyak kolaborasi. Karena kan banyak teman-teman juga yang baru mulai bikin konten di Instagram, jadi saya mungkin akan coba bikin konten, kebanyakan adalah konten kolaborasi, kayak misalnya, jadi nggak bahas soal Instagram doang, misalnya ada teman-teman yang bahas soal mungkin desain, bisa nanti kita kolaborasi, kita bikin kontennya. Terus juga misalnya bahas soal bisnis, bisa juga kita kolaborasi, kita bikin konten. Jadi nanti kontennya akan lebih, tapi tetap nggak lari terlalu jauh dari konsep Instagramnya. Itu satu. Terus kemudian kolaborasi dalam bentuk live Instagram karena ya halo. Iya, halo. Karena kemarin sempat juga untuk live beberapa kali dengan teman-teman bahas soal konten, tapi sedikit terhambat karena ada kesibukan yang lain. Mungkin nanti bakal lebih sering untuk live di Instagramnya. Mungkin juga bakal dicoba konten-konten dalam bentuk yang lain kayak misalnya video gitu. Untuk sementara sih itu sih, Mbak, untuk pengembangan di akun pribadi saya. Menarik nih Mas. Nah, kalau pesan-pesannya apa nih Mas? Kalau misalnya ada anak muda atau teman-teman yang ingin mengikuti jejaknya Mas Gilang gitu, karena yang saya tahu di era digital itu tidak ada persaingan ya Mas ya, yang ada tuh saling memperkuat. Setuju nggak Mas Gilang? Yang
Jadi karena kan kalau masalah rezeki kan sudah nafsi-nafsi ya udah masing-masing ya nggak? Tinggal bagaimana kita mengemas kreativitas kita itu lebih menarik lagi. Nah itu tergantung pribadi masing-masing dong gitu. Nah apa nih mas pesan-pesannya bagi teman-teman anak muda gitu, apalagi yang misalnya tidak punya kegiatan atau tidak punya ide, tidak punya harus ngapain nih Mas Gilang, tuh bingung nih. Padahal di era digital ini banyak banget peluang yang bisa kita garap ya Mas ya gitu. Ya asal mau ada kemauan dan mau belajar dan ingin maju. Nah, boleh Mas pesan-pesannya Mas? Oke, mungkin pesan-pesannya buat teman-teman ini khusus untuk teman-teman yang mungkin punya minat untuk bikin konten ya. Karena yang saya bahas konten, jadi untuk teman-teman yang punya minat untuk bahas untuk mulai bikin konten di Instagram, menurut saya jangan malu, jangan takut, mulai aja dulu. Artinya kalau kita niatkan untuk berbagi manfaat, untuk mengembangkan diri, untuk apa istilahnya berkarya, yang penting niatkan itu dulu aja. Jangan niatkan terlalu jauh apakah pengen terkenal gitu banyak atau tidak, artinya atau pengen terkenal misalnya. Jangan, artinya kalau mau mulai aja dulu, niatkan untuk berbagi manfaat, untuk berkarya, untuk mengembangkan diri, itu dulu aja. Terus jangan takut akan terlihat jelek, karena memang pasti bakal jelek ya. Artinya konten pertama kita tuh pasti jelek. Tapi kalau konten itu tidak dibuat, kita nggak tahu bagaimana hasilnya, kita nggak bisa evaluasi. Artinya karena orang nggak pernah tahu karya kita gimana, kita bisa evaluasi. Artinya dibuat dulu, tidak harus sempurna, tapi yang penting layak untuk disampaikan ke teman-teman. Nanti baru dievaluasi, dibuat lagi yang lebih baik sambil belajar untuk bikin konten yang lebih baik lagi. Itu kenapa penting untuk bikin konten, karena secara saya pribadi, Instagram ini kan media sosial yang penggunanya sangat banyak sekali. Sayang kalau misalnya kita cuma sharing tentang hal-hal pribadi. Mungkin kalau misalnya kita artis sih mungkin nggak apa-apa ya, misalnya sharing hal-hal pribadi, karena mungkin orang juga pada kepo. Tapi kalau saya pribadi, saya ini siapa gitu. Tentunya akan lebih baik kalau Instagram dimanfaatkan dengan lebih baik, dengan berkarya, dengan bikin konten-konten yang bermanfaat. Konten bermanfaat nggak harus tentang edukasi, bisa juga tentang hiburan, atau misalnya main game pun tidak masalah, karena itu juga salah satu konten yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin punya hobi game, mungkin jenuh dengan pekerjaannya ingin main game, itu juga kan tentu punya nilai manfaat masing-masing. Artinya kalau pengen mulai bikin konten, mulai aja dulu, mulai dari sekarang. Terus juga jangan lupa siap untuk konsisten dan bertanggung jawab dengan konten yang diberikan. Jadi penting ya Mas ya, kadang kita tuh sulit untuk memulai, tapi kadang juga sulit untuk lebih konsistennya juga gitu. Karena kan nanti banyak hambatan, entah banyak apa, kan kita nggak tahu ke depannya Mas ya. Jadi benar, teman-teman kalau pengen mulai untuk bikin konten atau menjadi seorang entusias apapun itu nanti kontennya gitu, harus belajar, kita berusaha untuk memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian ya tadi konsistennya harus dijaga, karena nggak mudah juga Mas untuk menjaga konsisten itu gitu. Terima kasih Mas Gilang atas obrolan kita pagi hari ini. Saya senang sekali, suatu kebanggaan bagi kami dari Cirebon Technopreneurs bisa kolaps dengan Mas Gilang gitu, dari Lampung loh guys. Saya nggak tahu kalau Mas Gilang dari Lampung. Nah ini kan bisa jadi teman baru ya Mas Gilang ya gitu. Kalau misalnya Mas Gilang mau ke Cirebon, mau kuliner Cirebon banyak banget, nah silahkan bisa datang ke Cirebon, nanti bisa kontak Cirebon Technopreneurs gitu. Kita siap jadi guide-nya. Ini loh guys, manfaatnya guys. Salah satunya Mas ya, bisa mempunyai konten yang baik dan kita punya personal branding yang sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Terima kasih Mas Gilang. Sampai ketemu lagi teman-teman kalau kita undang lagi ya Mas Gilang ya. Dan teman-teman juga sudah gabung di acara Ngobrol Pagi Yuk. Ikuti semua kegiatan dari Cirebon Technopreneurs yang intinya tadi kami juga ingin memberikan manfaat kepada anak muda yang ingin belajar digital dan ingin menjadi ya tadi untuk UKM yang pengen bisnis secara online gitu. Terima kasih Mas Gilang, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mas Gilang. Terima kasih.